rasa ketentraman. Dan setengah daripada nikmat tawali hingga yang bertawaris. Jadi tawarisnya mentadau-tadau, nikmat-nikmat. Ya, ada pertolongan, maka dia adalah dia, niscaya binasa engkau. Jikanya naik kasih kapi dan nikmati dapur buat tempat bisa saja nikmatnya menjadi celaka bagi kita yang kita bangga kaya karena oleh Allah, bangga kaya karena judi, bangga kaya karena sombong dan seterusnya. Maka oleh Allah lebih kasihnya nikmat. Maka tahunya kaya bahaya, lebih kasih. Dengan kasih dia kemudian tabina masyarakat, tabina kasih sayang sesama manusia. Yang lainnya hikmah. Dan setengah daripada alam sifat yang bisa membahagiakan dunia itu bahawa katanya menjadi ahli bagi hadapnya, khidmatnya. Maka tiada maka betapa kau ahli bagi taatnya dan hikmahnya. Di dalam perkara ibadah, hikmah itu ada mulazamah, kontinu bahasa. Jadi dalam ibadahnya tidak melihat kiri kanan karena muflisin adalah muflis. Dan yang selalu dalam ibadahnya tidak ada pertimbangan yang lain. Jadi hikmat roh rasa atas. Jadi ingatnya tidak ada perkara yang lain yang membuatnya naik turun. Karena si orang lalu zaman karena pekan Jumat ini kata mudanya yang menikah. Oh di ibadah karena kita. Dia punya ada menikah itu kamu tidak kena dia punya ada dia majlis dan ilmu dan bantu. Dia dapat keluar dia hilang daripada istiqamah daripada hikmat. Hikmatnya bukan melayani. Hikmatnya adalah kontinu di dalam melakukan perkara taat. Jadi taatlah yang memberikan bahagia. Maka setan yang paling ini turun istiqamah, hikmat dengan taat, tegawiri. Karena dia ulun tegawiri, tegak taatnya, ibu maksinya, setan dia. Hanya jalan utama, mana bukti? Boleh kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Nur ayat 37 kan? Kubu setan ini. Setan yang lagi menyebut adalah menutup jalan-jalan kebaikan. Arti nama ulun kau bergerak dalam kebaikan itu ban-ban nikmat haru. Jadi sehingga kita mana tenteram di dalam hati karena setan masuk pada sisi-sisi nikmat dia koreksi pada diri manusia, taatnya dia ganggu. Ya. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman dalam Al-Quran mufaid lahu syaitana wa huwa lahu karim. Jadi setannya selalu dikepung, dilingkari, dikoordinir, dibina, orang saja. Dalam salah dikorupsi, dalam sifat diganggu. Jadi macam dimensi kita mau. Kalau kita pertajam dalam dunia tasawuf, ada 17 cara setan memasuki diri manusia untuk mengganggu dalam ketentraman hidupnya. Diganggu dalam ibadah, diganggu dalam kebajikan, meningkatkan sifat dia, takabur, itu yang tercelanya. Selalu dia bangkit, lisan. Pertama yang menggalak ibadah, ini kayak ganggu, timbul ria, timbul ujub. Maka yang bertanya ibadahnya tentu dulu selalu. Karena badannya ini nama bisa divisi. Maka tugasnya adalah menentukan, tugas kita mengantisipasi, tugas kita adalah menghindari. Maka di dalam salat yang sering kita baca dengan nolail. Tugas kita adalah untuk mengalih dengan cara tadabbur makna. Yang kita bacanya bertadabbur makna. Maliki yaumiddin. Allah yang qawwam akhirat. Jadi benar pula pembahasan sehingga antara lidah dengan hatinya bersatu dalam bacaan sehingga peluang setan itu sulit
Jadi ketika sulit, setannya susah untuk diganggu. Karena setannya nasi kurung bogri, nasi kurung botokoksi setannya, maka ditambah menurut beri. Ini ibarat pangkat dan kinyokul. Oh, nyo sini bintang legend. Menurut bintang legend sih, nyo buahnya main. Jadi setan dah main sih. Nyo saya beri yang paling raya jenderal kan. Jadi memang setannya masing-masing yang kecil. Tapi dia punya tugas di kerek ada iya. Di ukur dia damang di jenderal tidak cocok kan. Mau tu jenderal damang tidak cocok. Seperti walaupun di kerek ada persoalannya terhadapi. Jadi kembali dalam kehidupan gangguan. Jadi beda fikir ini karena kacar kamali kaduwe hai ganggu oleh setan. Justru ini itu setan datang dirinya yang berbeda-beda. Ini punya karena tiga. Jadi itu. Jadi mantu-mantunya nak pakai. Kembali kepada ketentraman yang harus dipahami. Ugajo diganggu legend, kulit bukan kulit diri. Karena setannya adalah yasubbu sapi. Jadi itu jalan-jalan kebajikannya cuma setan. Secara umumnya itu jalan kebajikannya diblokir. Iman jaga dan berpikir itu lewat sifat-sifat ma'rifat Allah. Jadi nikmatnya penting kita ingat karena untuk memberikan komitmen kepadanya. Jadi hidup selalu tentram karena nikmatnya si A, si B punya keterbatasan, punya kendrik masing-masing, karena mungkin sama. Tadi dalam hidup nak kaya, nak kaya. Yang itu keseimbangan sunnah Tuhan. Di sana fungsi makhluk sosial, si A butuh ke B butuh ke C, si C butuh ke si D dan seterusnya. Orang kaya hanya baik dengan ada orang kaya. Orang kaya hanya berbuat baik dengan orang kaya. Kenapa nak terima? Betul. Pada dua kita lihat. Sila kontraktor atau lukadan setelah menang tendernya membangun sebuah pembangunan rumah sekolah. Untuk membangun sebuah rumah sekolah tentu dibutuhkan bahan. Ya, ada material. Kembali materialnya dapat toko itu, bahan-bahan itu dari Jakarta yang beraninya. Siapa yang bekerja? Kerjakan orang kafir. Yang berdabu, kafir. Ikat semen, bata, aduk semen, orang kafir. Beri kaya, bau, orang kafir. Semejet, orang kafir. Sehingga bekerja di orang kafir, tender mula 6 bulan ada kalah pun selesailah pekerjaan rekanan. Sehingga antara perjanjian kontrakan dalam masa kerja itu selesai. Bahkan karena dikerja di organisasi maka terjadilah SPN, surat perintah membayar. Kaiwa juga bangsa kata. Maka buatlah selesai. Seandainya organisasi dengan tim kerja, pekerjaannya lagi berubah. Yang benar pernah nurut saya urus kaki. Maka Allah pegang hak katanya hak kau jauh. Urus kaki. Oh punya ada kerja kata. Hak itu maka timbullah hak itu. Maka benanglah harta yakun kata besar, yakun kata pun. Jadi habitat inilah di dalam kehidupan akidah untuk memberikan ketentraman jiwa. Jadi ketika hawa mendadak terganggu, hanyalah menjadi kegoncangan.
mana tentram, mana nyaman, terganggu gitu. Maka kembali pada persoalan dalam dunia bahagia, akhirat bahagia, juga. Kalaupun kita pertajam hal ini, bahkan di dalam kehidupan kekacauan dalam negara, salah satu hak. Jadi hak tidak diberikan. Bak sama perusahaan, sama kantor-kantor nanti kadang-kadang itu oleh buah. Hijau oleh atasan mendung, hijau oleh bos mendung. Hak buah manajer baru coraknya dan seterusnya. Itulah dalam kehidupan dalam berbagai sifat-sifat melangkah manusia. Itu intinya kembali menipu nikmat itu bahagian daripada ketentraman jiwa. Baik, berikutnya adalah sifat tawadhu nantinya. Di sini ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Kalau takdir, ya. Baik, takdir dalam tauhid itu ada dua, ada mutlak, ada muqayyad. Kalau yang mutlak tidak berubah, yang berubah itu yang muqayyad. Si A akan dapat rezeki dengan cara berusaha tempat ini, tempat ini. Kenapa kita berusaha? Karena kita tidak tahu tempat itu dan ini yang kemukayan. Yang mana berarti karena tahu mana baik, karena tahu mana rezeki. Kan berarti Allah mana mampu. Karena katanya hanya datang dalam asbab. Karena tugas manusia walaha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi Allah ini proses ikhtiar. Tugas ikhtiar, tugas usaha. Dibaca usahanya profesional lebih akal pada manusia. Kedua akalnya untuk ma'rifah yang nyata yang kan. Maka betul Rasul untuk keberahnya hidupnya betul pedoman Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Baru pertanyaan, nahan dalam Al-Quran diusaha, nahan dalam Al-Quran takdir, di ummil kitab dalam Al-Quran kalau ditentukan di lauhil mahfuz. Dalam hadis sebelum lahir di nyawanya dikirim oleh Allah malaikat pada usia 22 yang biru fiha wa berulang roh, maka jadilah kehidupan di alam kandungan. Maka ditulis oleh Allah malaikat kedua kalimat ajalihi pajan mati. Pajan matinya pura matinya bukan pajan, tapi sebab mati itu ayat. Dia punya kata bang labah buya mati. Hana dan itu dia mati yang mana wajib menghindari dari abah buya, abah ilmu. Bahkan hana dan itu dari padahal dia kata itu dari pesawat kan usaha tak tidak mau maka. Coba menyertai pesawat, nak jadai pun kai pun nanti. Bunyi ikatnya yang menyana cuaca ekstrim hanya pakai yang buat bagi emergensinya nanti buka man. Tapi bukan benar tidak orang mati. Wadah pesawat tidak orang mati. Kuncinya dilakukan usaha secara akal, hakikat. Kembali kita balik akal kadang berbeda dengan hakikat. Nabi Ibrahim alaihissalam ikhtilaf. Maka betul. Padahal sifat api itu membakar. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini fakta. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api kata Allah. Ini bukan kekasihku Ibrahim. Mesti mulai ada itu. Kembali kepada Nabi Musa alaihissalam.
Wa idza faraqna bikumul bahra wa anjaynakum wa aghraqnakum ala fir'auna wa antum tanzurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 50, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatillah. Maka Allah berfirman, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke depan. Maka diberi. Secara nasionalitas kan tidak mungkin dia ke jalan. Takdir salah selamat di tengah laut hampir kedapatan oleh Fir'aun. Wahai Musa, lempar kembali tongkatmu ke belakang. Maka diikut dia kembali, ikut dia ke jalan. Maka Nabi Musa selamat. Itu kan takdir. Secara rasional tidak ketemu, kita ada. Demikian juga takdir itu dibagilah dari dua sisi. Sisi muqayyad dan sisi mutlak. Mugrah, ghair mugrah. Kalau demikian, adakah takdir itu yang bisa berubah? Ada yang tidak, ada yang bisa. Nah, itulah disebut mutlak dan muqayyad dalam ilmu tauhid. Adapun kehidupan akhirat, akhirat ini kan bahagian yang terbalik dari dunia. Cuman bagaimana kehidupan akhirat? Apakah sama dengan dunia? Pasti berbeda. Lalu bagaimana kita hari ini menceritakan bahwa dalam surga ada ini, seperti ini? Karena sedang kita cerita bahasa dunia. Kita di dunia, kita tidak tahu di alam akhirat. Karena itu alam gaib. Itulah perkara keimanan. Kita contoh. So yang kedua dalam hadis, tengok lidah panjang, merorok. Maka gukoh lidah dunia. Yang kita ceritakan bahasanya digambar ibarat gukoh. Lidah panjang gukoh. Yang kau ngegunting. Wati pada mai gambar gunting dalam ledo. Pertanyaan benar tak gunting neraka seperti itu? Kau dulu bawa gunting neraka lagi gunting dalam ledo. Karena kita sedang bercerita bangsa dunia. Di akhirat tidak seperti itu. Dan terlalu diserahkan. Olian ulung yang salah dong di Grogol, hingga dirati. Wati gambar tak Grogol politik. Apa guna dalam neraka Grogol polisi? Inilah namanya iktibar. Namanya perbandingan. Namanya sebuah bahasa untuk mengantar yang menjadi substansi tauhid adalah di neraka itu ada azab. Gunting iban itu bukan tugas kita. Ranting iban bukan tugas kita. Ada pun nikmat demikian juga. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tajri min tahtihal anhar. Sungai kan mengalir. Maka orang-orangnya kayak bukan baru menghubung hebat dan sungai kan mengalir ini kan dalam bahasa Al-Quran. Apakah sungai dalam surga seperti itu? Allah mana? Tapi ingin Allah sebutkan kepada kita bahwa nikmat surga semua lengkap. Tapi dunia orang itu cara merokok sebagai perbandingan. Burung-burung kaya apa yang dibedah dipakai oleh kerajaan yang juga lewat. Pintu rumah ada yang aneh terbedah. Sistem sensor. Dia rumahnya orang dapat bertanya mana menurut apa? Iga pintu rumahnya, pintu raja, mana bukan diklaim mana? Punya daerah negara-negara yang majunya kan ditunduk ini ke, tahunya dekat, pondok pintar kalimat itu ada. Bagaimana perkembangan dunia akhirat? Hari ini kita datang ke hotel, kunci kan lagi kunci yang tanya bayang naik kau, kartu kan, senang cerita. Nah, sewa hotel di mana? Dia dah fikir kampah ada kunci dan macam malam beda mengaku ada. Karena berlaku limit. Kau apa? Ada lagi. Padahal betul je terkonak. Senang. Kau itu kira hanya pekan tapi betah. Ya tidurnya. Oleh kita sewa hotel lantai ke dan lagi lantai lima lagi.
Semua sudah berlaku sistem. Bagaimana nak surga? Nyo galak dia buat surga Nabi itu. Mana amanya ni? Karena kunci mana penting-penting. Ya kunci surganya orang jadi memang surga ini. Dari mana jenis surga itu? Itulah dari nikmat tadi, sifat tadi. Itulah fungsi daripada ilmu pengetahuan yang mereka. Makanya dalam Islam ini akidahnya memang sangat tegas. Intinya sebagai nakalnya mereka punya buku. Nah, Menteri Agama yang tidak dia karena Menteri banyak agama beda. Maka bukan Menteri banyak agama karena Indonesia 60 agama, Menteri Agama nyanyi. Pertanyaan, secara akidah mungkin tak Menteri Agama pindah-pindah akidah? Tidak boleh. Akidahnya tegas. Maka kita fikir agar Soekarno, Soeharto, anak tadi Soeharto yang hadirnya Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soeharto, ini balik-balik salam sejahtera. Itu tidak ada persoalan karena kabaria tanpa muntadah anak kabar. Tidak mengandung nilai. Itu hanya penghormatan sebagai bangsa. Kurangnya Presiden maju jelas tadi berbeda. Ya kan? Menteri Agama datang bersama itu kan. Jadi kita sampai bantah dalam bidangnya akidah tidak boleh kita campur karena sifatnya laku di hukum waliyadin. Yang bisa menyelamatkan kita ke surga itu adalah iman. Maka perkara iman adalah prinsip dasar pada manusia yang tidak boleh diganggu. Makanya Pak Negara itu lebih raya pasal 29 ayat 2. Beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kalimat keyakinan masing-masing betul karena beda. Pertanyaan yang beda bolehkah kita katakan sama? Kan tidak. Ketika beda, yang mungkin sama. Ketika beda agama, beda kitab suci, beda agama, beda ritual, beda agama, beda Tuhan. Perbedaan ini bagaimana mungkin kita katakan sama? Kok bisa ya Natal bersama? Karena Tuhannya beda. Nah, jadi Menteri Agama mengkoordinir semua agama. Jadi bedanya berbeda itu. Tanya buat Menteri Agama, anak ada perubahan agama kok? Anak ada agama kok? Keyakinan itu Allah. Jadi dalam Al-Quran diraya ayat laqad kafara alladziina qalu inna Allah huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata Isa itu anak Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang berkata Isa salah satu dari 3 Tuhan. Itulah konsep Trinitas dalam Hindu Trimurti, dalam Kristen Allah Bapa, Kudus, Bunda, Maria. Jadi ketika orang menyatakan selamat Natal, berarti dia telah menyatakan bahwa Isa sebagai anak Tuhan. Karena makna selamat kan mengakui. Jika lihat kamu, itu makna selamat, mengakui kan? Selamat jadi kepala dinas, selamat jadi bupati, selamat jadi wali kota. Artinya kita akui itu sah. Dia menjadi wali kota, sah menjadi gubernur, sah menjadi kepala dinas. Jadi ketika kita mengatakan selamat Natal, berbeda kita mengakui sah Isa sebagai anak Tuhan. Tidak boleh. Jadi hal-hal inilah dalam tauhid itu konkret. Jadi toleransi bagaimana? Yang ada toleransi umat beragama, tidak ada toleransi dalam agama. Dalam ibadah tidak ada toleransi. Dalam akidah, ibadah tidak ada toleransi. Toleransi umat beragama bermakna adalah masing-masing agama melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, sedangkan tidak boleh diganggu karena itu bahagian dari rakyat masyarakat Indonesia. Karena Indonesia memiliki secara negara 6 agama resmi negara, tidak boleh diganggu karena negara telah mengakuinya. Bukan berarti Tuhan boleh bertukar-tukar.
Ketika hukum telah memiliki status tetap, itulah fungsi memberi batas. Contoh, kita punya istri, si B punya istri, si C punya istri. Pertanyaan, bolehkah istri itu ditukar-tukar? Najis jawaban. Bahkan najis, itulah memberi batas. Menyatakan sama dengan istri, menjadi tukar-tukar. Ternyata najis, apalagi agama. Secara negara sah, itu istri Anda. Secara agama, negara sah, itu agama Anda. Apa boleh tukar agama? Tidak boleh. Istri aja tidak boleh tukar, apalagi agama. Jadi ini logika-logika yang ringan yang harus kita sikapi, yang harus kita cerna benar-benar, agar akidah itu tidak bercampur. Jadi punya kabarnya negara, yang hijau dan yang warna yang mati. Ani duri di tengah akidah yang ternyata kecepatan masa sultan hebat negaranya. Awal ma'rifatullah. Kita baca di dalam pedoman hidup negara pada masa sultan. Tahdus Salati di dalam kitab-kitab pedoman hidup raja. Jadi raja punya tugas adalah memberikan ma'rifatullah kepada rakyatnya. Artinya seluruh pelajaran, seluruh aspek kehidupan betul. Maka sejahtera dan hebat dan orangnya bukan anak jadi. Makanya sudah datang keluar. Jadi penyamanan takdir ada dua. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak disebut mutlak, yang bisa disebut muqayyad, atau istilah lain kurang. Adapun kehidupan di dalam surga di akhirat yang berbeda dengan dunia, namun bahasa yang tercerita walaupun karena cerita bahasa dunia, karena mungkin tercerita bahasa akhirat, pasti kita tidak bisa. Bagaimana perbandingannya untuk bisa memahami ke akhirat? Waktu kita di alam kandungan, seandainya datang profesor dunia untuk bercerita tentang dunia, apakah orang hidup di alam kandungan percaya ke dunia itu? Dalam dunia nak pilih, mana penting? Dalam dunia dia tak ada pesawat. Dalam dunia dia pergi lukol. Dalam dunia nak RATD mana bukan? Fajar dia baru dapat pada lahirnya. Perleh abang dia. Perleh kau pinjam. Nah, kau HP-nya. Coba dia tetap alam kandungan. Mana dia orang yang cerita alam akhirat? Tinggal mereka nah kau nikmat surga dengan kandungan diri di kemana yang hanya tahu oleh banyak. Kepun mana? Itulah fungsi iman hari ini. Iman, komitmen, yang haji. Akidah hanya itu tahu. Bukan, tinggal seandai. Cik nak pegang, itu kan nak pegang menteri agama juga kita pegang. Ada Quran juga ada. Amal tinggal penting-penting kan. Anak tak boleh tu kau amal. Bagaimana? Bisnis. Baik, yang hadir benar ya. Baik, pertama yang hadir kan dalam agama kan ibadah adalah yang muamalah. Masalah itu dagang kan. Cuma dalam dagangnya maka diskon bahagi bulanan dan bahagi itu karena dalam hukum bisnis akhir tahun kan depan itu. Jadi
mereka lewat pun di dalam hukum bisnis kan kualiti barang kurang, ketika kurang dia kurang harga. Jadi di dalam dunia bisnis melihat perkara expired, melihat perkara kualiti, melihat adalah promo, itu bagian dari bisnis. Cuma ketika kita tanya, karena natarnya belum bisnis ya karena kualiti dan harganya. Di titik itu muamalah tidak ada masalah. Cuma karena katanya ekonomi lemah, nanti mulai impor di urutnya. Maka yang terjadi masalah monopoli ekonomi. Yang dilarang dalam agama, dalam ekonomi adalah monopoli ekonomi. Jadi ekonomi dikuasai oleh orang tertentu membunuh orang-orang lain. Nah itu yang terjadi kezaliman. Sisi bisnis boleh kadang promo. Karena di dalam barang itu ada expired. Ini barangnya mati di nomor itu. Nah, pulau aja harga di tengah. Monya 5 murah tu jangankan di tengah. Mau tertawa boleh betul. Pulau di tengah boleh pakai dah. Nah itu persoalan bisnis. Artinya dalam amalan dibolehkan berhubungan dengan orang kafir, tapi dalam akidah ibadah. Cuman dalam bisnis kan kalau gunanya bangun apa dikuasai itu. Ekonomi Indonesia hari ini berdasarkan data yang kita punya, itu 80% itu ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh asing dan asing. Terutama Indonesia dikuasai oleh 9 taipan Cina. Jadi seluruh perusahaan PT, CP, anak CP itu semua miliknya adalah Cina. Maka pribumi penonton tinggi mulai Wario, ada Cina. Hilang Jepang yang bukan Cina. Merek ada Jepang. DVD-nya bukan Jepang mana? Tidak Jepang. Rompak sajadah ada Cina. Kadang pernah Tuhan doanya Cina. Jadi kita berdoa sajadah baik. Tujuh itu kan Tuhan doanya. Terapi, lampu wajib Cina ada. Nah, jadi Indonesia banyak penonton. Hasil bumi Indonesia cukup banyak. SDM-nya kita pakai orang lain. SDA-nya sama kita. Maka boleh dipilih. Kayak yang terjadi musibah di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Yang jauh tahu, orang Jakarta kan. Tuki-tuki kayak menurut dia mau pakai dulu. Ada promo. Yang kena musibah tahu. Maka ada tak tahu bawahnya gunanya bencana nasional baru tahu. Kan mari kerja mari. Masa bau dikubur dengan bau geroi, awaknya jaga kan juga mengerti seperti bau. Kan cukup puluh aja memang masa ibu dengan orang dengan musibah. Kurang yang itu boleh berdiri. Yang menggahkan segala itu jenderal itu yang undang. Harus marah kita karena itu kejahatan, harus kita ungkapkan, tak boleh dibiarkan. Masa seorang jenderal dianggap pencuri kita, pada bau dia sendiri pencurinya. Itu persoalan orang. Hanya takdirnya apa yang di framing oleh orang berkaitan dengan belum. Itulah persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa. Ingin hasil alam. Oh, oke kita bayar pajak. Tapi hasil bumi itu kemana? Okey, yang dimandau dibayar pajak. Padahal mana yang mandau pajak? Dalam hukum Islam, kalau kita kaji, kebutuhan pokok itu haram dipungut pajaknya. Sadar mana kebutuhan pokok? Lanjut jawab pajak. Allah takumi hasil bumi mana? Satu, orangnya mau imit pajak. Mandau kena pajak. Berarti yang dia kena pajak, yang urus yang kena pajak, habis dia kena pajak. Bukan hasil bumi ini. Namanya dapat pajak. Ini kembali kerja balik. Jadi kembali pada muamalah, muamalah dibolehkan, tapi akidah ibadah tidak. Jadi punya muamalah berarti kalau hanya dalam bisnis, rekan terjemahan. Jadi hanya mungkin kalawan dalam bisnis karena itu grosir. Kita juga iktiraf kan. Dan bukan makan bank Islam mahai majul dengan bank konvensional. Gimana mahai
Ben konvensional kawainya, kagrosir awalnya. Ben syariah macam bicara, banyak naik secara ekonomi. Pada kau ikut apa? Ronyok tablo benda A, maka kilima, nyo kalimang dua untuk apa? Dia awal grosir hana dia untuk apa? Dari pabrik dan sebagainya. Wajar cara ekonomi. Itu kan persoalan bisnis. Tapi dalam akidah tidak boleh bisnis terjadi. Siapa yang cepat dapat. Baik karena waktu yang memisahkan kita.